Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 194 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Kamis 23 September 2021 dari kitab Kolose pasal 2 ayat 7 mengatakan, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Gabe marurat jala pinauliuli mahamu di bagasan ibana. Tugu marhapor seaon, hobar tunaniajarho tuhamuna, lumobima hamu marroha mauliate." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat di Kolose karena Epaphras, pemimpin gereja mereka, memberitahu Paulus tentang guru-guru palsu yang menggerogoti jemaat, mendesak dengan ajaran-ajaran palsu, melalui kata-kata indah yang memperdaya, filsafat yang kosong dan palsu, legalitas, mistisme, pantang memakan makanan tertentu, bertapa, menyangkal Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Maka untuk memperkuat jemaat di Kolose di bawah pimpinan Epaphras, Paulus menuliskan, "Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah." Kolose pasal 1 ayat 10. Perjalanan percaya kita dimulai dengan menerima Kristus. Tetapi tidak bisa berhenti di situ saja. Kita harus berjalan dengan Dia. Berjalan berarti dengan kesetiaan yang terus-menerus dan keyakinan yang tak tergoyahkan kepada Juru Selamat dan kerajaannya. Berakar dalam Dia, mengalami stabilitas dan pertumbuhan yang menghasilkan buah, dibangun di dalam Dia, menjadi semakin matang dan tetap dalam Dia, dan semakin berakar, bertumbuh. Semakin berakar, maka iman kita semakin kuat. Sebagai hasilnya, memiliki hidup penuh syukur dan tidak mudah tergoda untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Dalam renungan harian ini, Rasul Paulus membantu kita untuk memiliki kehidupan yang Tuhan inginkan bagi kita, untuk menjadi seperti orang yang Tuhan inginkan bagi kita. Itu dimulai dengan Tuhan, bukan dengan kita. Kita tidak mampu dengan berusaha melakukannya sendiri tanpa mengandalkan pertolongan Tuhan. Tuhan membantu orang untuk percaya kepadanya dan bersandar kepadanya.
Kita harus mengesampingkan harga diri kita dan menyadari bahwa kita membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan di luar diri kita sendiri. Kita membutuhkan bantuan Tuhan. Tuhan menyediakan bantuan itu bagi kita melalui Yesus Kristus. Kita mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa dan tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita sendiri, maka kita membutuhkan Yesus. Dia menyelamatkan kita dan Roh-Nya memenuhi kita sehingga kita dapat menjadi seperti yang diinginkannya. Jika kita ingin menerima pertolongan Tuhan, kita harus memulai dengan menerima Yesus terlebih dahulu. Di dalam Yesus, kita memiliki semuanya yang kita butuhkan untuk keselamatan dan kehidupan kita. Teruslah berjalan mengikut Yesus Kristus. Tetap dipenuhi dengan Roh-Nya, berakar, bertumbuh, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman, memiliki hati yang melimpah dengan syukur. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tolonglah kami untuk terus setia berjalan mengikut Kristus, tetap dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga berakar, terbangun di atas Dia, hari demi hari semakin bertambah teguh dalam iman. Kami memiliki hati yang melimpah dengan penuh syukur kepadamu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 194 ayat 2. Bersyukur hatiku memuji kasih-Mu, ya Tuhanku. Kau berikan jalanku di dalam Putra-Mu ke rumah-Mu. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.